warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizatun Nurul Sylvia, NIM 040. Nama saya Akhlakul Karimah, NIM 021. Nama saya Amanda Eka Oktaviani, NIM 33. Nama saya Iman Riza, NIM 18. Nama saya Iga Finalia Putri, NIM 08. Kurikulum K13 mungkin tak asing lagi bagi kita ya. Pada saat itu, kurikulum K13 ini banyak menuai pro dan kontra. Namun nyatanya hingga saat ini kurikulum K13 masih menjadi kurikulum pendidikan Indonesia. Lantas, bagaimana menurut pandangan kelompok kami? Yuk simak berikut ini. Kurikulum 2013 menurut saya yaitu sebuah sistem pendidikan atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang luas bagi peserta didik. Pengertian kurikulum menurut saya yaitu kumpulan rencana, tujuan materi, pembelajaran dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Kurikulum 13 menurut saya ialah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum juga ialah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran. Pengertian kurikulum menurut saya yaitu langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum K13 merupakan sebuah sistem pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, yang ketiga, sikap, dan keempat, perilaku. Jadi, isu-isu belakangan ini yang ada sekarang dalam penerapan kurikulum 2013 yang diterapkan oleh pemerintah dengan menerapkan beberapa sistem, yaitu antara lain seperti struktur kurikulum, seperti kompetensi dasar yang ada di SD, SMP, SMA. Dan yang kedua itu tentang buku-buku pelajaran yang ada. Karena di dalam itu buku-buku pelajaran dari kurikulum 2006 ke 2013 itu sangat berbeda kompetensinya. Yang ketiga yaitu tentang proses penilaian. Nah, yang dimaksud dengan proses penilaian ini mempunyai standar yaitu secara menyeluruh dan berkesinambungan. Yang berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik, yaitu dengan menilai kemampuan peserta didik yang ada sekarang. Model pembelajaran K13. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan ini bertujuan akan memberikan pengalaman, mengembangkan sikap ilmiah, mendorong ekosistem sekolah berbasis ilmiah, menyenangkan dan juga memotivasi. Yang kedua, guru dapat menggunakan metode atau model pembelajaran yang lainnya, tetapi harus berbasis aktivitas, kreativitas, motivasi, dan juga menyenangkan. Ada 3 model andalan kurikulum K13. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, pembelajaran berbasis penemuan.
Menurut saya, kurikulum 13 ini sebenarnya masih bagus dan baik. Apabila guru dapat menerapkan cara pengajarannya dengan maksimal dan juga murid dapat mengikutinya dengan baik dan benar, sehingga dapat menciptakan pembelajaran menjadi lebih efektif. Menurut saya, kurikulum K13 pendekatan tematiknya yaitu terpadu, sehingga dalam mengajar lebih menyenangkan. K13 ini lebih menekankan pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Membuat pelajar Indonesia berstandar internasional karena kurikulum berbasis kompetensi ini sangat mendukung terciptanya mental pelajar yang disiplin dalam belajar. K13 masih layak untuk dijadikan sistem pendidikan karena di K13 ini menekankan hal sikap, dan kita tahu bahwasanya seiring berjalannya waktu sikap anak-anak mengalami kemerosotan. Dengan adanya K13 ini diharapkan dapat memperbaiki sikap ataupun perilaku anak bangsa dalam hal akhlak ataupun sikap-sikap yang lainnya. Jadi, tentunya Kementerian Pendidikan sudah menimbang baik buruknya ketentuan sebelum ketentuan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan pendidikan bangsa Indonesia. Ada baiknya kita mendukung jalannya pendidikan di Indonesia dengan bertujuan agar bangsa Indonesia bisa lebih maju dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.